Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Zainubadillah dengan 3 digit NIM terakhir 155 dari kelas 2025D dengan Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resum dari mata kuliah Sistem Operasi tentang artikel yang berjudul Penerapan Algoritma Shortest Job First atau SJF dan Priority Scheduling pada Maintenance Mesin ATM. Artikel ini membahas tentang bagaimana penggunaan algoritma penjadwalan dalam ilmu komputer dapat membantu perusahaan perbankan dalam mengatur jadwal perawatan atau maintenance mesin ATM. Dalam dunia perbankan, mesin ATM merupakan salah satu fasilitas penting yang digunakan oleh nasabah untuk melakukan berbagai transaksi seperti penarikan uang, transfer, dan pembayaran. Agar mesin ATM dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan maintenance atau perawatan secara berkala. Namun, dalam beberapa kasus, penjadwalan maintenance masih dilakukan secara manual menggunakan kertas. Hal ini menyebabkan beberapa masalah seperti informasi jadwal yang tidak tersampaikan dengan baik, proses penjadwalan yang tidak efektif, dan pekerjaan teknisi yang kurang terorganisir. Oleh karena itu, diperlukan sistem penjadwalan berbasis komputer agar proses maintenance dapat berjalan lebih efisien dan terstruktur. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, membuat sistem penjadwalan maintenance ATM yang terkomputerisasi. Kemudian yang kedua, menerapkan algoritma penjadwalan yaitu shortest job first dan priority scheduling. Yang ketiga adalah membandingkan kedua algoritma tersebut untuk mengetahui algoritma mana yang lebih efektif dalam mengatur jadwal maintenance ATM. Algoritma pertama adalah Shortest Job First atau SJF. Cara kerja algoritma ini adalah mendahulukan proses yang memiliki waktu pengerjaan yang paling singkat. Jadi, jika terdapat beberapa pekerjaan dalam antrian, maka pekerjaan yang paling cepat selesai akan diproses terlebih dahulu. Kelebihan dari algoritma ini adalah dapat menghasilkan waktu tunggu rata-rata yang lebih kecil. Namun, terdapat kekurangannya yaitu pekerjaan yang membutuhkan waktu lama jadi menunggu waktu yang terlalu lama. Algoritma kedua adalah priority scheduling. Algoritma ini bekerja dengan cara mendahulukan pekerjaan yang memiliki prioritas lebih tinggi. Setiap proses diberikan nilai prioritas tertentu di mana proses dengan prioritas lebih tinggi akan dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan proses lainnya. Contohnya, jika ada mesin ATM yang rusak parah, maka perbaikan mesin tersebut akan menjadi prioritas utama. Kelemahan dari algoritma ini adalah adanya kemungkinan starvation, di mana proses dengan prioritas lebih rendah harus menunggu jika selalu ada proses dengan prioritas lebih tinggi. Dalam penelitian ini, sistem dirancang menggunakan beberapa diagram untuk menggambarkan alur sistem. Pertama adalah use case diagram yang menunjukkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Kedua adalah activity diagram yang menjelaskan alur aktivitas sistem seperti proses login, melihat jadwal maintenance, dan pengelolaan data teknisi. Ketiga adalah flowchart yang menggambarkan alur proses sistem dari mulai pengguna login hingga sistem menghasilkan jadwal maintenance. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dibuat mampu menghasilkan jadwal maintenance ATM secara otomatis, kemudian mengatur pekerjaan teknisi dengan menggunakan algoritma penjadwalan dan mempermudah divisi maintenance dalam mengetahui jadwal pekerjaan mereka. Selain itu, dari hasil perbandingan algoritma, ditemukan bahwa algoritma priority scheduling lebih efektif dibandingkan algoritma shortest job first atau SJF dalam mengatur penjadwalan maintenance ATM. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Sistem penjadwalan maintenance ATM berhasil dibuat dengan baik dan berjalan secara terkomputerisasi. 2. Sistem ini mempermudah teknisi dalam mengetahui jadwal perawatan ATM. Yang ketiga, penerapan algoritma penjadwalan dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan. Dan yang keempat, dari dua algoritma yang digunakan, priority scheduling terbukti lebih efektif karena menggunakan sistem prioritas dalam menentukan pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian, artikel yang kedua yakni berjudul Keamanan Kernel pada Sistem Operasi Modern. Artikel ini membahas tentang bagaimana sistem operasi modern seperti Linux, Windows, dan macOS melindungi kernel mereka dari berbagai ancaman keamanan cyber yang semakin berkembang. Kernel merupakan bagian inti dari sistem operasi yang mengatur komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Oleh karena itu, jika kernel berhasil diserang, maka seluruh sistem bisa terancam. Di era digital saat ini, ancaman keamanan cyber semakin meningkat, baik dari segi jumlah maupun kompleksitasnya. Kernel menjadi target utama serangan cyber karena kernel memiliki akses penuh terhadap sistem komputer. Jika penyerang berhasil mengeksploitasi kernel,
maka mereka bisa mengakses data penting, mengambil alih sistem, dan mengganggu operasi sistem. Oleh karena itu, sistem operasi modern menerapkan berbagai mekanisme keamanan kernel untuk melindungi sistem dari serangan tersebut. Dalam penelitian ini membahas 3 mekanisme utama dalam keamanan kernel, yaitu yang pertama ada Address Space Layout Randomization atau ASLR, di mana teknik keamanan yang mengacak lokasi memori program. Tujuannya adalah agar penyerang sulit mengetahui lokasi memori yang digunakan oleh program. Dengan cara ini, serangan seperti buffer overflow menjadi lebih sulit dilakukan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan ASLR dapat mengurangi keberhasilan serangan secara signifikan. Yang kedua adalah kernel hardening. Kernel hardening adalah proses memperkuat kernel dengan menambahkan fitur keamanan tambahan. Contohnya adalah penggunaan GR Security pada Linux yang dapat melakukan deteksi aktivitas mencurigakan dan mencegah modifikasi kernel yang tidak sah. Teknik ini membantu meningkatkan perlindungan sistem dari eksploitasi yang berbahaya. Yang ketiga adalah Mandatory Access Control atau MAC. Mandatory Access Control atau MAC adalah sistem keamanan yang mengatur hak akses terhadap sumber daya sistem berdasarkan kebijakan tertentu. Contohnya adalah Shell Linux pada Linux. Dengan MAC, sistem dapat membatasi proses agar hanya bisa mengakses sumber daya tertentu sesuai aturan keamanan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting. Yang pertama, penerapan mekanisme keamanan kernel seperti ASLR, kernel hardening, dan MAC terbukti mampu meningkatkan keamanan sistem. Yang kedua, dalam simulasi serangan, penerapan ASLR mampu mengurangi tingkatan keberhasilan serangan secara signifikan. Yang ketiga, kernel hardening dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mencegah perubahan kernel yang tidak sah. Yang keempat, MAC mampu memberikan kontrol akses yang lebih ketat terhadap sumber daya sistem. Walaupun mekanisme keamanan ini efektif, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, yaitu yang pertama, overhead kinerja adalah mekanisme keamanan dapat menyebabkan penurunan performa sistem. Yang kedua, kompleksitas konfigurasi, yakni beberapa sistem keamanan seperti Shell Linux cukup rumit untuk dikonfigurasi. Yang ketiga, kebutuhan pembaruan rutin, di mana sistem keamanan harus selalu diperbarui agar tetap mampu menghadapi ancaman baru. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, keamanan kernel merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem operasi modern. Kedua, mekanisme seperti ASLR, kernel hardening, dan mandatory access control mampu memberikan perlindungan yang signifikan terhadap serangan cyber. Yang ketiga, meskipun demikian, penerapan mekanisme ini masih menghadapi beberapa tantangan seperti kompleksitas konfigurasi dan dampak terhadap kinerja sistem. Sebagai kesimpulan, penguatan keamanan kernel merupakan langkah penting untuk melindungi sistem operasi dari berbagai ancaman cyber yang terus berkembang. Dengan penerapan teknologi keamanan yang tepat dan pembaruan sistem secara berkala, sistem operasi dapat menjadi lebih aman dan andal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.